Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Bapak Jan Calvin Pindo, Sarjana Teologi, dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Dosa Siapa? Berdasarkan Yohanes 9 ayat 1-41 bersama saya Kezia. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang penuh cinta, kami bersyukur untuk hari-hari kami yang boleh terlewati dengan baik karena penyertaan-Mu. Saat ini Tuhan, kami menyediakan diri kami membuka hati, telinga, dan mata kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu dapat menuntun kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Yohanes 9 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Semua orang tua pasti berharap anaknya dilahirkan dengan keadaan yang baik, memiliki organ tubuh yang lengkap, atau dapat berfungsi dengan baik, secara sederhana tanpa kekurangan apapun. Pertanyaan para murid dalam bacaan hari ini adalah pertanyaan yang umum bagi situasi saat itu. Pada masa itu, setiap orang yang dilahirkan dengan kondisi tubuh yang tak lengkap atau tak berfungsi dengan baik selalu dikaitkan dengan dosa, entah dosa orang tuanya atau dosanya sendiri. Bagi orang Yahudi saat itu, tidak mungkin orang lahir cacat atau mengalami situasi buruk bila bukan karena dosa. Mereka yang dianggap berdosa dan dihukum Tuhan dengan cara seperti itu, misalnya buta, lumpuh, atau tuli, akan dijauhi dari masyarakat. Tak jarang mereka juga harus tinggal di luar kota. Tak ada orang yang bersedia untuk menerima dan memperkerjakan mereka. Orang-orang seperti itu dianggap sebagai sampah masyarakat. Tidak ada yang peduli pada mereka. Namun, Yesus peduli. Ia bukan hanya mengatakan dosamu sudah diampuni, tetapi juga memulihkan penglihatannya. Bila Yesus hanya mengatakan dosanya sudah diampuni tetapi ia masih buta, maka itu tidak berarti apapun. Sebaliknya, dengan menjadikan orang buta itu dapat melihat, maka ia bukan saja sembuh tetapi dosanya juga diampuni. Teens, bila kita memiliki teman yang hidup dengan kekurangan fisik, entah buta, lumpuh, tuli, atau gagap, atau yang lainnya, maka hal pertama dan utama yang harus kita lakukan adalah tidak menghakimi mereka dengan berpikir atau menganggap mereka berdosa. Sebaliknya, kita harus menunjukkan kepedulian pada mereka. Kepedulian itu dapat kita tunjukkan dengan melakukan hal-hal sederhana yang menolong mereka untuk dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Salah satunya, hal sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan tidak menggunjingnya. Mari kita menutup renungan kita dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu dapat memampukan kami menjadi anak-anak yang peduli terhadap orang-orang di sekitar kami, membantu setiap mereka yang membutuhkan dan tidak menggunjingnya atau menganggap mereka lebih rendah dan berdosa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu, kiranya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe,
like, dan bagikan kepada yang lain. Sampai jumpa di acara berikutnya. Tuhan memberkati.